entah kenapa pada waktu itu saya merasa kok nanti tiba-tiba saya akan tidak bisa melihat gitu ya. Nah, untuk itu saya mencoba gimana caranya saya bisa membaca Al-Qur'an tetapi dengan kondisi tidak bisa melihat. Nah, itu kan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Harvard Channel. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu. Ini konten pertama podcast Harvard, mengundang teman spesial saya, teman dan juga sahabat dari sejak awal mengajar di sekolah negeri. Ini kita tadi sempat nanya-nanya mau pakai baju apa, saya bilang pakai baju kaos saja ya, karena hari Minggu ini kita mau santai-santai. Dan saya perkenalkan, inilah guru bahasa Prancis dari SMA Negeri 68 Jakarta, Monsieur Bima. Bonsoir, Monsieur. Bonsoir, bonjour. bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Udah bonsoir. Bonsoir jam berapa sih? Kira-kira antara pukul 5 lah sore. Ya, batasannya kira-kira matahari yang sudah hampir tenggelam gitu. Oh gitu. Jadi nggak ada batas jamnya tuh? Ya itu kira-kira diperkirakan saja, main feeling kita. Oh iya, karena Feeling, iya. di setiap tempat kan kadang-kadang waktu sorenya beda-beda ya. Iya, betul. Oke, Ya. oke, oke. Ya, coba kenalin dulu eh, Pak Bima. Pak Bima sekarang Wah, aktivitasnya apa? Dulu kenal saya di mana gitu. Silakan Pak ya Bima. baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya aktivitas tadi adalah guru ya di SMA Negeri 68 Jakarta, guru mata pelajaran bahasa Prancis. Tadi sudah disampaikan oleh teman saya, ya, Monsieur Haris. Nah, saya pertama kenal Haris itu tadi yang saya disampaikan Haris ya. Kita ketemu di sekolah ya. Kalau tidak salah tahun 2016 ya. Ya, Bu ya? 2014, 14. Oh, 2014. Iya, berarti saya lupa. 2014 kita pertama kali Monsieur Haris hadir ke 68 dan kita kenal di situ. Nah, Gitu, cukup atau ada lagi mau ditambahkan? cukup dulu, cukup dulu. Nanti biar saya tanya-tanya. Waduh, oke siap. Ya, Mas Bima ini ngajar di 68 masih ya sampai sekarang ya? Alhamdulillah masih. Masih. SMA 68 perlu diketahui itu salah satu SMA yang terbaik di Jakarta. Kalau nggak salah masuk peringkat 10 besar ya SMA terbaik di Jakarta ya. Dan bahkan Iya, waktu saya mengajar di sana sempat masuk 5 besar kalau nggak salah. Apa masih? ya betul. Ya kurang lebih sekitar itulah 5 besar. SMA Negeri 68 Jakarta. Iya. Jadi SMA bergengsi lah. Ada artis-artis juga dan orang-orang ternama yang lulusan dari SMA 68. Nah, Pak Bima di 68 dari tahun berapa sih? Awal masuk dari tahun 2011. Ya, 11 Januari 2011. Ya, 11 01 11 ya berarti ya. Oh, berarti sudah 11 Januari. hampir 11 tahun ya? Sudah hampir Iya. 11 tahun ya? Saya mau nanya nih, ini langsung saja nih, Monsieur Bima, Pak Bima. Teman-teman mungkin mau tahu nih, kenapa sih saya memilih Pak Bima selain sebagai sahabat karib ya? Ada alasan lain nih yang saya maksudkan untuk mengundang di podcast ini. Karena ada hal inspiratif yang bisa dibagi untuk teman-teman sekalian. Ya. Apa yang Pak Bima bisa ceritakan? Apa ya? Banyak sekali sebenarnya. Ya, mungkin ini ya, yang inspirasi itu saya berbeda dengan teman-teman lainnya gitu ya. Saya berbeda dengan
guru pada kebanyakannya ya, pada umumnya ya. Karena saya adalah salah satu atau salah seorang penyandang disabilitas. Nah, disabilitas sensorik netra. Itu Mas Haris. Sensorik netra, berarti Iya. Masyarakat umum kenalnya tunanetra, betul ya? Iya, tunanetra betul. Tunanetra. Jadi salah satu guru di SMA Negeri di Jakarta, ada Musyubima yang sampai sekarang sejak tahun 2011 awal mengajar dan dalam kondisi tunanetra. Apakah sejak Iya. dari awal di 68 tunanetra atau bagaimana? Iya, sebenarnya iya ya. Tapi waktu itu saya tidak paham tentang disabilitas. Jadi saya nggak begitu mempedulikannya gitu ya. Kalau dari apa namanya pengalaman teman-teman, cerita dengan teman-teman, ternyata setelah kita bercerita tunanetra sebenarnya sejak tahun 2002 ya, waktu itu duduk di bangku SMA gitu ya, karena di waktu itu saya pertama kali operasi mata ya, mata saya karena saya mengidap penyakit glaukoma. Maaf, Nah, maaf, itu tadi agak putus Pak Bima. Penyakit apa? ya glaukoma ya, Glaukoma ya? glukoma ya, Glaukoma. atau disebutnya juga glukoma. Glaukoma atau glaukoma. Ya. Nah, di situ saya dioperasi pertama kali tahun 2002 dan operasi itu alhamdulillah mata kiri berhasil, tetapi mata kanan itu mengalami sempit lapang pandang. Oke. Jadi iya, jadinya mata kanan waktu itu sudah tidak dapat melihat gitu ya. Nah, di saat-saat itu mata kiri saya masih lumayan baik gitu ya dalam melihat ya. Meskipun dengan mata satu ya, melihat dengan mata satu, tetapi saya masih bisa beraktivitas sebagaimana mestinya orang gitu ya. Ya. Ya, Tadi ya, mata apa jadi Pak masih Bima? Mata sebelah kanan atau kiri? kiri Kiri yang totally blind ya. yang totally blind sebelah kiri. Yang sebelah kanan? Kanan, Oh, yang kanan. kanan. Kanan yang totally blind. 2002 tuh totally blind itu. Dan waktu itu saya pikir operasi itu adalah salah satu cara untuk menyembuhkan. Jadi ya sudah, berarti mata kiri saya sembuh, mata kanan saya memang kondisinya tidak bisa diselamatkan lagi kan gitu ya. Nah, Iya. sering berjalannya waktu sampailah tahun 2011 ya, saya diterima di 68 dan waktu itu juga nggak ada masalah sebenarnya. Ya meskipun dengan melihat dengan satu mata, tetapi segala aktivitas masih bisa dilakukan gitu ya. Jadi masih bisa mobilitas gitu dengan tanpa tongkat. Jadi sering jalannya waktu tahun 2016 itu saya juga cukup kaget ya, 2016 ternyata mata saya itu kembali menurun penglihatannya gitu ya. Kabur. Kadang buram, kadang terang, kadang terang. Lampu itu kayak mau putih. Lampu itu kadang terang, tiba-tiba redup gitu. Nah, di situ konsultasi dengan dokter, ternyata harus dioperasi lagi. Oke. Karena operasi tahun 2002 itu katanya sudah tertutup, ya sudah rusak. Ya, Maksudnya sempat rusak kaget bagaimana? juga, rusak. Karena kan waktu 2002 itu apa ya, bahasa sederhananya tuh dikasih lubang, dibolongin gitu ya. Ya operasi itu dibolongin. Ya, jadi agar air yang dari mata itu keluar dengan baik gitu. Jadi dikasih dibolongin, ya disobek sedikit gitu ya. Ya untuk saluran lah, saluran. Nah, ternyata salurannya tertutup gitu katanya. Nah, ini cukup mengagetkan juga kan, sempat tidak terima dalam hati, kok harus operasi lagi gitu ya. Tetapi ya mau tidak mau karena itu untuk kebaikan ya kita lakukan gitu ya. Dan ternyata memang apa namanya hasilnya gitu, efeknya itu kata tenaga medis ya belum tentu berhasil gitu. Oke, Pak Bima, sebentar, Ini saya potong dulu bentar. Ingin tahu nih, tadi kan awalnya glukoma ya. Nah, iya glukoma glaukoma. itu awal penyebabnya apa? Tiba-tiba adakah atau ada faktor penyebabnya? Kalau penyebab itu saya sendiri kurang tahu. Tetapi
tidak ada faktor lain seperti penyakit diabetes gitu ya, kemudian darah tinggi dan lainnya itu tidak ada. Kemungkinan ya, ada kemungkinan yang saya coba prediksi terkait dengan glaukoma yang saya alami. Yang pertama karena faktor genetika. Yang kedua karena waktu saya SD ya sampai SMP itu kemungkinan Kemungkinan. ya waktu itu saya sempat tertabrak yang menyebab Apa-apa, maaf. Tadi apa? ya tertabrak motor Tertabrak motor. ya dan menyebabkan kepala saya terbentur cukup kencang dan harus dijahit ya. Saya lupa waktu itu jahitannya berapa. Itu yang pertama. Yang kedua waktu itu SMP. SMP. Iya, pulang. Nah, waktu itu kan lagi sering-seringnya tawuran ya. Nah, ternyata lagi tawuran. Nah, orang yang berlari entah bawa kayu, balok memukul kepala saya gitu ya. Nah, itu mungkin karena benturan itu juga gitu ya. Tapi untuk pastinya Allah alam. Oke. Intinya itu Jadi mungkin. ada 3 ya yang prediksi Pak Bima atau perkiraan ya. Iya. Yang pertama Iya, karena benturan tabrakan waktu SD. Yang kedua tawuran, tapi bukan Pak Bima bukan yang ikut tawuran kan? Oh, enggak. Enggak ya. Lagi pulang. Lagi Sekolah. pulang, ada di TKP tempat ada terjadinya tawuran, lalu terpukul, terbentur, tertimpuk, Dipukul. dipukul. Waktu itu kan naik sepeda ya. Naik sepeda. Naik sepeda lagi santai, tahu-tahu ada yang berlari gitu ya. Berlari mengejar gitu. Dan saya berusaha juga menghindarkan dengan menggoes lebih cepat gitu ya, sepeda agar larinya lebih kencang lagi ya, tetapi ya kena juga gitu. Sekarang Pak Bima kan saya dapat kabar katanya mohon maaf, katanya dua-duanya sudah totally blind. Sejak kapan itu? Iya, totally blind itu sebenarnya dari 2016 itu sebenarnya kan udah mulai ada penurunan sebenarnya. Yang setelah pasca operasi itu sebenarnya sudah mulai ada penurunan dan memang akan diprediksi akan terjadi terus-menerus penyempitannya. Pada bulan April di tahun ini sebenarnya di tahun ini tiba-tiba hilang gitu ya. Tiba-tiba hilang penglihatannya ya sudah. Dan kejadian itu sebenarnya saya kan bangun tuh mau mengerjakan sholat subuh. Nah, biasa bangun, setelah itu saya mau coba nyalakan lampu karena kan gelap ya kondisi ya. Nyalakan lampu dan di situ sebenarnya ada bapak saya gitu lagi nonton TV. Nah, saya cetak kok lampunya nggak nyala-nyala gitu ya. Sampai dibilang bapak saya, "Kenapa mainan lampu?" gitu kan. Loh, gelap gitu. Oh, wah ya udah berarti memang di situ masa-masa akhir saya bisa melihat gitu ya. Perasaannya bagaimana waktu itu mendapati kondisi terakhir kali bisa melihat di mata sebelah kanan berarti ya? Kanan yang Kiri. terakhir, yang kiri ya? Kiri terakhir. Bagaimana waktu itu perasaannya? Ya, karena gini ya, sebenarnya ini kan bukan sesuatu yang tiba-tiba ya. Karena di sini kan sudah ada tahapan-tahapan gitu ya. Jadi perasaannya sih ya nggak ada masalah ya apa ya. Ya kita berusaha untuk menerima gitu ya, berusaha untuk ikhlas ya, tidak sedih, tidak dramatis nangis gitu ya, enggak. Ya sudah, kita biasa duduk, menenangkan diri sampai tenang ya sudah, kita biasa lagi gitu ya. Yang penting mencoba belajar aja untuk mobilitas yang biasanya dengan bantuan penglihatan sekarang tanpa penglihatan. Jadi ya kita mencoba bermain feeling, kita mencoba bermain perasaan untuk jalan, untuk ya melakukan apapun itulah. Iya, Pak Bima. Oke. Ini saya share screen nih ke teman-teman yang menyaksikan video kita. Ada channel YouTube Pak Bima. Di situ Pak Bima banyak membuat video-video pembelajaran ya, dan ada salah satu video juga yang menceritakan mengenai keseharian. Mungkin bisa digambarkan Pak Bima sebagai guru di salah satu SMA terbaik di Jakarta. Bagaimana Pak Bima
mengajarkan anak-anak murid supaya efektif pembelajaran itu dan menginspirasi guru-guru yang lain dan orang banyak tentang apa yang Pak Bima lakukan? Ya, untuk mengajar sebenarnya sama ya dengan guru-guru yang lain. Kita biasa melakukan atau membuat perencanaan, kemudian ada pelaksanaan, kemudian ada penilaian. Nah, kita mengajar di depan. Kalau saya yang beda apa nih? Yang beda, saya lebih banyak menggunakan PowerPoint gitu ya. Kalau saat ini ya, saat ini saya menggunakan PowerPoint, meskipun saya masih bisa menulis di papan dan memang terkadang sering nabrak gitu antara tulisan satu dengan yang lain. Nabrak. Dan itu biasanya apa nih? iya. Nabrak ya, tulisannya apa nabrak ya, papan tulisnya? Ya, tulisannya. Kalau papan kan insya Allah saya sudah paham gitu. Jadi kita raba kan untuk kelas itu kan bidang datar yang tidak cekung, tidak ini kan. Jadi mudah ditelusuri gitu ya, tinggal telusuri aja. Nah, saya tulis itu bisa. Cuma ya itu takut kalau banyak tulisan yang tertabrak jadi membuat murid itu tidak jelas melihat gitu. Maka saya coba menggunakan PowerPoint. Nah, bedanya saya dengan guru-guru yang lain, kalau saya menggunakan laptop tetapi dibantu dengan aplikasinya screen reader, pembaca layar. Jadi laptopnya sama ya? Laptopnya sama, hanya ada aplikasi khusus. Iya, aplikasi khusus. Jadi apapun yang saya lakukan dengan laptop saya itu akan dibacakan ya oleh screen reader tadi ya. Jadi ya gitu. Jadi kalau kita ketik, misalnya Pak Bima ketik apa, itu keluar bunyinya seperti itu. Iya, betul. Keluar bunyinya. Dan apa yang tampil di layar itu dibacakan oleh laptop tersebut. Oke. Ya, akan dibacakan kecuali gambar. Gambar terbatas, ya gambar hanya dideskripsikan terbatas. Sekarang sudah mulai canggih juga gitu ya. Dulunya saya tidak tahu, tetapi saya tahu. Misalkan ada gambar atau foto gitu antara dua orang gitu ya. Dari situ saya mungkin bisa dideskripsikan ya oleh pembaca layar. Saya coba optimalkan pembaca layar, kemudian saya klik foto itu dan akan dideskripsikan. Mungkin foto terdiri dari dua orang, gitu aja. Jadi hanya dideskripsikan seperti itu. Oh, seperti itu. Baik. Untuk pembaca layar itu screen reader. Screen reader ya. Sudah sejak kapan Pak Bima menggunakan? Sejak tahun 2017. Ya, 2000. Waktu itu kan masa-masa yang begitu sulit ya. Artinya di situ transisi. Transisi dari yang bisa melihat tidak bisa melihat. Gitu kan? Bisa melihat dalam konteks memang melihatnya pun hanya sebatas bayangan atau gimana? Ya, waktu itu masih bayangan. Tetapi untuk tulisan laptop itu udah tidak bisa, udah susah sekali ya, sangat sulit. Sehingga ya di situ ada batasan-batasan ketika aktivitas mengajar. Jadi sangat terbatas, dan situ yang sangat membuat saya bingung tuh gimana caranya ngajar ya. Itu ada dari pihak Dinas Pendidikan yang merekomendasikan untuk belajar. Di situ awal mulanya saya dikirim ke SLB ya, sekolah luar biasa tingkat A ya, pembina di Lebak Bulus. Dan waktu itu diantar oleh Mas Haris kan ya. Ya, waktu itu diantar Mas Haris. Dan di situ pertama kali laptop saya diinstal pembaca layar. Pertama kali saya belajar menghasilkan komputer dengan metode pembaca layar. Bedanya kalau dulu saya menggunakan mouse ya. Kalau saya masih bisa melihat itu saya bisa menggunakan mouse. Tetapi ketika saya tidak bisa melihat lagi, jadi mouse itu sudah tidak berfungsi lagi. Semuanya itu benar-benar menggunakan keyboard ya, keyboard. Jadi apapun, mau navigasi, mau kita shortcut gitu ya, mau kita melakukan pengetikan, mau kita tiba-tiba mau ke menu lainnya. Jadi kita benar-benar menelusuri satu persatu gitu dengan shortcut. Oke. Pertanyaan terakhir nih Pak Bima.
Ini pertanyaan terakhir sebelum masuk ke statement akhir dari Pak Bima. Adakah selama ini kendala dan yang dihadapi selama mengajar dan juga aktivitas di rumah? Lalu dari kendala-kendala itu apa yang Pak Bima usahakan, solusikan supaya pembelajaran tetap efektif dan kehidupan sehari-hari Pak Bima juga bisa terbantu? Ya, kalau kendala di dalam mengajar ya, di dalam mengajar itu pasti di dalam pengawasan, ya, pengaturan kelas itu pasti kendala. Ya, apalagi ketika mengajar, memang yang waktu saya melihat gitu ya, sesuatu yang menyenangkan itu adalah ketika murid diam gitu ya, menyaksikan ya. Kemudian ketika saya sekarang tuh terbalik gitu ya, diam itu ada apa enggak muridnya gitu. Takutnya kan kita nggak tahu satu-satu keluar gitu ya. Tetapi itu hanya pikiran saya. Ya, for thinking Ya. ya. Iya, ya. Jadi ya itulah mungkin ya yang kita dan teman-teman yang lainnya juga ya, yang sama dengan saya, itu senang ketika ada suara-suara juga berarti emang ada orangnya gitu ya. Itu yang menjadi kendala adalah pengawasan. Dan ini yang menjadi sebuah tantangan sih sebenarnya, tantangan teman-teman di dalam mengajar. Tapi pada waktu itu saya mencoba mengenali ya lingkungan kelas, sehingga meskipun saya tidak bisa lihat, tapi saya mencoba untuk berkeliling gitu ya, untuk berkeliling. Saya telusuri di mana jalan untuk menuju ke belakang gitu ya, sehingga ya kita bisa berkomunikasi dengan siswa gitu ya, meskipun saya tidak tahu ya apa yang dilakukan gitu ya, saya tidak tahu karena memang hambatannya kan ada pengawasan dan gitu ya, pengawasan. Ada Nah, hal yang ini nggak, Pak Bima, maaf, ada sensor lainnya yang meningkat karena mungkin penglihatan menurun, mungkin ada sensor lain yang meningkat seperti itu? Ada di pendengaran dan di perasaan biasanya. Yang saya maksud dengan rasa itu adalah saya setidaknya bisa tahu itu murid saya lagi ngapain gitu ya. Entah Feeling ya? Iya, feeling. Jadi apakah dia mendengarkan musik dengan headset itu saya tahu. Tetapi itu yang tidak bisa dibuktikan, ya kan? Itu yang tidak bisa dibuktikan. Firasat Karena kan saja ya? pembuktian itu kan harus dengan pengamatan gitu kan. Nah, salah satunya dengan pengamatan dan saya tidak bisa itu. Gitu. Penginderaan pendengaran meningkat. Nah, coba ada cerita mungkin bukti apa yang pernah dialami? Kalau apa ya? Kalau pendengaran itu mungkin gini. Kenapa meningkat? Ya, saya kan menggunakan pembaca layar juga di handphone. Nah, di handphone ini pembaca layar itu membacakannya dengan begitu cepat gitu ya. Dengan begitu cepat. Nah, ketika teman-teman saya mendengar itu, dia sampaikan gini, itu ngomong apa sih Bim gitu ya. Nggak paham gitu ya. Artinya orang-orang lain itu nggak paham dengan apa yang diucapkan oleh pembaca layar itu. Jadi pembaca layarnya seperti orang ngomong cepat, misalnya gini, saya contohkan, misalnya Mio Kurniawan gitu ya, YouTube. Iya, Ya. itu mungkin lebih cepat lagi gitu ya. Lebih cepat lagi. Gitu ya. Jadi gitu. Jadi itu mungkin salah satu contoh ya. Salah satu contoh. Jadi kan ketika kita menyetel pembaca layar itu memang cepat gitu ya. Kenapa? Karena kita menghindari agar teman yang atau lingkungan di samping kita itu juga tidak tahu apa yang betul. kita lakukan. Privasi ya. Ya, takutnya ada sesuatu yang sensitif atau gimana kan, betul. Jadi nggak enak. Maka itu di-setel seperti itu. Oke, terakhir Pak Bima, mungkin untuk bisa menginspirasi kita semua. Jadi, nah ini saya simpan di akhir saja memang. Jadi Pak Bima ini memang saat ini menjadi Ketua Forum Guru Tunanetra Indonesia, betul ya? Ikatan Guru Tunanetra Inklusif. Ikatan Guru Tunanetra Inklusif Indonesia. Ya, tidak ada Indonesianya. Tidak Indonesia. Berarti mendunia mungkin. Iya, ini IGTI ya, Ikatan Guru
tunanetra tunanetra inklusif. inklusif. Ya. Dan juga Pak Bima yang setahu saya sejak tunanetra, maksudnya sewaktu itu ketika penglihatannya menurun, malah meningkatkan kuantitas dan kualitas waktu untuk menghafalkan Al-Quran. Nah, coba mungkin bisa diberitahu kepada kami ceritanya supaya kami bisa terinspirasi. Ya, entah kenapa pada waktu itu saya merasa kok nanti tiba-tiba saya akan tidak bisa melihat gitu ya. Nah, untuk itu saya mencoba gimana caranya saya bisa membaca Al-Quran tetapi dengan kondisi tidak bisa melihat. Nah, itu kan. Nah, jalan satu-satunya ya menghafal gitu ya. Karena saya tidak bisa huruf braille. Ya braille, orang bilang tuh braille. Ya karena kan saya tunanetra dewasa, bukan waktu kecil. Jadi tidak terlatih sebagaimana teman-teman yang sudah tunanetra dari kecil dan dia masuk ke dalam sekolah luar biasa atau yayasan atau panti ya yang memang menyelenggarakan pendidikan untuk orientasi mobilitas gitu ya. Saya tidak terdidik untuk itu sehingga saya pikir menghafal adalah jalan satu-satunya. Dan di situ saya coba menghafal, gitu ya, menghafalkan Al-Quran dan ya alhamdulillah cukup lumayan sih meskipun terkadang ya harus banyak belajar lagi intinya gitu ya. Kita tidak boleh berhenti belajar meskipun kita tahu kita sudah memiliki kemampuan untuk ini ya. Jadi susah nih ngomong ini. Kenapa Gitu tuh? ya. Jadi intinya kita nggak boleh berhenti belajar lah gitu ya. Oke, ini saya sedang search nih. Pak Bima kan beberapa kali diwawancara ya oleh oleh media-media. Iya. Saya share screen dulu. Nah, ini ada beberapa berita mengenai Pak Bima Kurniawan tunanetra. Perjalanan Bima Kurniawan penyandang tunanetra. Ada diwawancara juga di salah satu akun YouTube ya. Masuk juga di Liputan 6. Seringnya Liputan 6 ya? Iya, Liputan 6. Kanal disabilitas. Kanal disabilitas, ya. Oke. Pak Bima juga sekarang sudah S2 ya, sejak tahun 2014 ya. 14. S2. M.Hum ya, Pak Bima ya. Iya. Magister Humaniora. Humaniora ya. Oke. Baik, Pak Bima, terima kasih banyak atas kesempatannya hari ini sudah bisa hadir ke podcast kita, podcast Harvard. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada mungkin kalimat penutup untuk motivasi bagi kita semuanya, apa yang bisa kami jadikan pelajaran dan motivasi bagi kami. Silakan. Ya, alhamdulillah ya disampaikan kalimat penutup bukan kalimat terakhir. Ya baik, mungkin bahwa tidak semua penyandang disabilitas itu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi mereka sama seperti manusia pada umumnya ingin beraktivitas tapi caranya berbeda. Itu caranya berbeda. Saya bisa mengoperasikan komputer, teman-teman lain juga bisa mengoperasikan komputer, tetapi cara kita berbeda. Untuk saya mungkin ada dibantu aplikasi ya pembaca layar, mungkin teman-teman tidak, gitu ya. Kalau teman-teman berjalan dengan mudahnya, mungkin teman-teman tunanetra perlu bantuan tongkat. Intinya kita sama, gitu ya. Kita sama ingin beraktivitas, berkarya, berprestasi. Kita ingin ingin bisa melakukan sesuatu sebagaimana mestinya. Tetapi pada dasarnya apa yang menjadi kebutuhan teman-teman disabilitas adalah akomodasi. Jadi akomodasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu tentang disabilitas ya. Ya kemudian yang kedua bahwa sini hidup
Pak Bima, agak putus. Coba diulang yang kedua. Yang mana nih? Yang kedua ya? Yang kedua. Ya, yang kedua, kita diberikan kesempatan hidup, ya, maka manfaatkan dengan baik hidup kita dengan melakukan sesuatu yang baik, gitu ya. Jadi kita diberikan kesempatan hidup, maka manfaatkan kehidupan kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Apalagi ya teman-teman yang masih diberikan kesempatan untuk dapat menikmati organ-organ tubuh ya baik sensorik, fisik, intelektual dan mental teman-teman dengan baik, maka manfaatkan juga dengan baik gitu ya. Karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi intinya kita hidup, lakukanlah sesuatu dengan baik selagi kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati nafas-nafas kita, penglihatan kita, pendengaran kita, langkah-langkah kita dan sebagainya. Itu Mas Aris. Oke, terima kasih Pak Bima atas dua pesan utamanya bahwa kita di dalam kehidupan memiliki kelebihan masing-masing, kekurangan masing-masing, dan penyandang disabilitas juga ingin beraktivitas seperti biasa, dan Pak Bima adalah salah satu buktinya. Walaupun dalam kondisi tunanetra, totally blind, tidak dapat melihat kedua matanya, namun tetap bisa melakukan aktivitas belajar mengajar, dan sukses dalam kondisi belajar mengajarnya di salah satu SMA negeri di Jakarta, SMA 68. Dan juga yang kedua berkaitan dengan kita itu harus memanfaatkan organ-organ tubuh kita sebagaimana yang sudah diberikan oleh Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya akan dipertanggungjawabkan. Pak Bima membuktikannya bahwa ada satu hal yang saya ambil pelajaran, tadi Pak Bima sempat bilang sudah ada firasat ya, mau totally blind kedua matanya, maka sebelum kedua matanya tidak bisa melihat, Pak Bima mengusahakan menghafalkan sebanyak-banyaknya ayat suci Al-Quran, sehingga sekarang dalam kondisi sudah totally blind, tidak bisa menggunakan huruf braille atau braille ya, namun tetap bisa membaca Al-Quran melalui hafalan-hafalan beliau. Terima kasih Pak Bima sudah hadir di podcast kita, mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang. Kita tutup bersama-sama dengan salam. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.